akan menjadi antitesa politik Jokowi. Tapi di lain pihak, Surya Paloh atau dari Nasdem ini menginginkan bahwa Anies Baswedan itu akan melanjutkan program-program Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Rian TV. Pendeklarasian capres Anies Baswedan oleh Partai Nasdem atau Surya Paloh dinilai sudah gagal sejak awal. Kenapa bisa gitu? Mari kita bahas bersama. Jadi gini teman-teman, sejak awal pendeklarasian Anies Baswedan itu Surya Paloh atau dari Partai Nasdem sendiri pertama itu masih berada di dua kubu, yaitu dua kubu yang katanya satunya antitesa atau ingin suatu perubahan, yang satunya ingin suatu uh, ingin melanjutkan program-program Jokowi. Kalau ini seperti ini dinilai tidak akan bisa berkembang dengan cepat ya, ataupun nanti akan layu dan meredup sebelum ada waktunya. Bisa jadi seperti itu. Kenapa seperti ini? Karena begini teman-teman. Jadi sesuatu yang tidak dikerjakan dengan sungguh-sungguh ataupun masih pelin-pelan itu ya orang akan berpikir ini orang ini arahnya mau kemana, jadi seperti itu. Jadi orang arahnya mau ke barat atau ke timur. Kalau ke timur ya udah ikutnya ke timur, kalau ke barat ya udah ikutnya ke barat. Tapi ini tidak dilakukan oleh Surya Paloh. Kenapa sampai sekarang yang seorang Anies Baswedan itu digadang-gadang itu akan menjadi antitesa politik Jokowi. Tapi di lain pihak Surya Paloh atau dari Nasdem ini menginginkan bahwa Anies Baswedan itu akan melanjutkan program-program Jokowi. Kan plan seperti ini ya, tidak jelas mengapa sampai sekarang partai politik itu katakanlah PKS ataupun Partai Demokrat ya belum ada deklarasi sebuah koalisi sampai sekarang belum ada. Kenapa? Iya, penyebabnya salah satunya itu Surya Paloh masih pelin-pelan, masih setengah-setengah untuk berada di pihak yang mana ya. Kalau berada di pihak antitesa ataupun oposisi ya udah di oposisi semuanya, lepas itu kementerian ya, sebelum di reshuffle Jokowi kan malah kasihan ya, malah di reshuffle dipecat itu malah kasihan ya. Ya kalau kita sebagai lelaki ya sebelum di reshuffle ya udah keluar dengan pernyataan bahwa saya berada di kubu yang berbeda seperti itu. Tapi ini tidak bisa dilakukan oleh Surya Paloh karena Surya Paloh kayaknya bermain aman. Tapi ketika dia bermain aman ya Pak, dia tidak akan maju-maju atau tidak akan berada di basis pendukung yang sesungguhnya. Katakanlah kenapa Anies ini antitesa Jokowi, bukan penerus Jokowi. Ini titik ya, ketika antitesa ya program-programnya nanti akan berubah ya, atau akan ada perubahan katanya seperti itu kan. Yang ingin dirubah itu seperti apa nanti, makanya basis pendukungnya pun lama-lama kalau seperti ini terus ya akan ditinggalkan oleh basis pendukung karena kebanyakan ya basis pendukungnya walaupun basis pendukungnya kontra ini masih di bawah yang pro, katakanlah 60-40 itu ya, itu basis pendukungnya yang harus yang harus dilawat oleh Surya Paloh atau Anies Baswedan. Ketika nanti belum ada kepastian ya, kepastian mau kemana ya udah nanti kemungkinan bisa ditinggalkan ya, bisa beralih di partai politik yang lain ya. Dan pun partai-partai yang akan bergabung seperti yang ingin berkoalisi seperti Demokrat, PKS itu kan berada di posisi itu pun nanti akan berpikir ulang apakah mau melanjutkan dengan koalisi ini atau tidak. Dan kepastian jadi cawapres pun ya masih punya egonya masing-masing. PKS punya ego masing untuk mencalonkan cawapresnya, kemudian kemudian Demokrat juga punya ego masing-masing. Ini penyatuannya gimana ya, tidak akan klop ini semua. Nah, basis pendukungnya sampai sekarang masih melihat Anies ini ya, ini di kubu yang mana yang jelas mau melanjutkan program atau tidak melanjutkan program atau membawa perubahan. Ya kalau setengah-setengah seperti ini terus ya yang mati nanti akan Anies Baswedan sendiri atau Surya Paloh yang partainya nanti
tidak ada pemilihnya, malahan ditinggalkan. Ya, iya kalau ditinggalkan, kalau dicampakkan nanti ketika akhir-akhir nanti, katakanlah Ganjar Pranowo yang nanti dicalonkan oleh Megawati, ya kayaknya partai-partai politik nanti akan berbondong-bondong ke sana. Ya, bayangkan Surya Paloh sendiri, Demokrat sendiri seperti partai sebelumnya tidak jelas, kemudian PKS nanti akan sendiri juga. Ya, ada tiga kubu, yang satunya gelandangan, satunya tidak punya kejelasan, masih pelimpan, yang satunya sudah berkoalisi yang kuat. Ya, siap-siaplah seperti itu nanti. Kalau skenario seperti ini akan terjadi, karena ya tidak bisa dipungkiri, suara dari yang kontra dengan Jokowi ini cuma 40, kita bisa membayangkan bahwa ini nanti majunya kemana, ya tidak jelas. Yang satunya yang koalisi nanti Ganjar Pranowo sudah jelas dari berbagai partai politik, tidak cuma 1, 2, 3. Yang partai Demokrat nanti wah menjadi partai gelandangan lagi, si Nasdem akan menjadi partai gorem yang kehilangan arah, tidak mau maju ke sana, tidak, wah malu ya, mau ikut gabung malu, tapi mau ikut ke sini juga kayaknya nggak bisa, nggak cocok. Jadi pendukungnya nanti juga rame-rame bingung, pendukungnya, wah ini mau pilih yang mana, ini seperti ini tetap kalah. Wah, seperti itu. Ya udah, menyerahlah sebelum melaju, ataupun ya kalau ingin maju menjadi oposisi beneran, ya udah selesaikan dulu itu politik dua kakinya yang sampai sekarang masih ada di pemerintahan, sedangkan satu sisi dia ingin melakukan perubahan atau mengkritik pemerintah. Ya gimana ini bisa terjadi seperti itu ya. Terima kasih dari saya, sebuah opini yang menurut saya sebuah opini yang liar yang kemungkinan bisa terjadi. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih.